Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang di kebun tanaman melon saya Action 88 yang sekarang berusia 70 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Dan ini sudah dilakukan pemanenan oleh tengkulaknya. Dan alhamdulillah melon saya satu buahnya laku 20.000 dengan total buahnya 480 buah, tapi yang saya jual hanya 430, teman-teman. 20.000 kali 430 8.600.000, modal 1,5 juta, berarti masih ada sisa keuntungan 7.100.000. 1,5 juta itu untuk keperluan pupuk dan juga buat bayar tenaga yang biasa membantu saya untuk membersihkan rumput-rumput ataupun gulma-gulmanya, karena untuk penyepraian dan pemupukan setiap hari saya lakukan sendiri. Dan mohon maaf tadi melonnya sudah dipetik tahu-tahu sama tengkulaknya. Dan alhamdulillah tadi waktu di rumahnya saya masih bisa membuatkan video. Tadi tengkulaknya berdua itu. Dan alhamdulillah dengan kita mau mencoba budidaya tanaman melon itu ada keuntungan yang cukup luar biasa, teman-teman. Sulit tidaknya tergantung kita. Asal kita mau berusaha, mau mencoba, dan kita serius merawat tanaman itu, insya Allah akan membuahkan hasil yang cukup maksimal, teman-teman. Ayo kita berkebun, ayo kita bercocok tanam, mari kita manfaatkan lahan-lahan di sekeliling rumah kita, di pekarangan rumah kita, untuk dijadikan lahan hijau. Dan sekarang saya juga akan memberi masukan sedikit buat teman-teman semua, khususnya buat pemula. Jika ingin berbudidaya tanaman melon, lebih amannya usahakan buahkan satu di batang utama, teman-teman. Jangan berambisi dan jangan terlalu ambisi tanaman melon itu dibuahkan 3, 4 ataupun 5. Jika kita buahkan satu, itu 100% akan berhasil. Pembentukan net pun juga akan sempurna, dan buahnya pun besarnya juga sangat maksimal sekali. Dibandingkan kita buahkan 3, itu paling berat biasanya cuma 1,2, 1,5, 1,6. Tapi kalau kita buahkan satu itu sampai mencapai 4 kilo, 3,5 itu ada, dan netnya pun juga sangat bagus sekali. Tapi kalau kita buahkan 2 tanpa teman-teman mempunyai keahlian dan teknik yang khusus, insya Allah satu buah netnya sudah terbentuk full, buah satunya biasanya ketinggalan, karena usia tanaman melon itu sangat pendek sekali, teman-teman. 70 hari itu kalau kita budidaya tanaman melon di lahan terbuka, daun-daunnya sudah mulai habis, dan net itu terbentuk itu kekuatannya ada di daun sama di akar. Kalau udah usia 45 hari, 50 hari, netnya belum terbentuk, harapan gagal tanaman melon teman-teman itu hampir 90% gagal. Karena pembentukan net yang paling bagus itu dikala usia tanaman melon itu 35 hari sampai 45 hari, net itu harus sudah terbentuk sempurna, minimal 80%. Jika teman-teman sudah melewati masa-masa 50 ke atas, netnya belum terbentuk full, biasanya pembentukan net tidak akan sempurna. Itu berdasarkan pengalaman saya yang sering saya jelaskan. Buahkan satu seperti ini, itu netnya bagus walaupun daunnya habis. Dan juga sering saya bilang ke teman-teman semua, dikala usia tanaman melon sudah 46 hari, 50 hari, usahakan fokus ke batang akarnya. Insya Allah kalau batang akarnya walaupun daunnya itu sudah terserang jamur, harapan pembentukan netnya masih tetap akan sempurna seperti ini, teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya dan sudah sering saya coba berkali-kali di sini, teman-teman. Jadi intinya selama ini apa yang saya jelaskan, apa yang saya kasih tahu ke teman-teman semua itu berdasarkan pengalaman saya, dan hasilnya pun juga cukup sangat maksimal sekali, teman-teman. Maka dari itu
Dan saya uji coba ini tidak hanya sekali, bahkan ini lahan ini sudah keempat kalinya saya jadikan budidaya tanaman melon, dan sama sekali saya tidak membongkar plastik mulsanya. Dan ini juga rencana sehabis pohon-pohon ini dicabuti, melonnya sudah dipetik semua, insya Allah juga akan saya jadikan budidaya tanaman melon untuk yang kelima kalinya, teman-teman. Saya tidak memproses lahan-lahannya. Maka dari itu, apa yang saya jelaskan di sini itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya yang mupuk sendiri, yang nyepray sendiri, yang nanam tanaman melonnya itu sendiri, terkecuali pemrosesan lahan, pemasangan mulsa saya dibantu oleh teman-teman saya. Tapi untuk perawatan semua itu saya lakukan sendiri. Saya tidak mau menyuruh orang lain. Karena apa? Hasil yang saya jelaskan di sini itu murni berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, teman-teman. Terima kasih selama ini telah mensupport kami dan selalu mendukung channel kami. Dan ini buah-buahnya. Tadi kebetulan waktu dipetiknya tengkulaknya tidak mengkonfirmasi dulu ke saya. Untung ini masih ada sisanya, tapi di pohon masih ada sih. Insya Allah besok kalau dipetik lagi saya akan buatkan video. Tapi bagi saya pembuatan video untuk pemanenan itu tidaklah cukup sulit sebenarnya. Yang penting bagaimana teman-teman bisa memahami tata cara perawatan, pemupukan, dan penyepraian fungisida. Kalau bisa kita seharusnya meminimalisir pemakaian bahan-bahan kimia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini, pemanenan tanaman melon Action 88 yang sekarang berusia 70 hari setelah pindah tanam. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja. Sekali lagi, tidak ada niat dari saya untuk menggurui Anda-Anda semua. Niat kami di sini hanya ingin berbagi, memberikan edukasi buat pemula-pemula, dan juga ingin menginspirasi teman-teman semua bahwa lahan kebun di pekarangan rumah kita pun juga bisa dijadikan budidaya tanaman melon. Oke teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat sahabat YouTube, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.